Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Atau jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer yang saling terhubung dan dapat melakukan pertukaran data. Nah, adapun jaringan komputer terbagi beberapa sistem, yaitu yang pertama jaringan desentralisasi atau jaringan tersebar atau terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer dan mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Nah, adapun contohnya seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah sistem sentralisasi atau sistem terpusat. Nah, adapun jaringan terpusat adalah semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Dan jaringan terpusat ini banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Adapun jaringan terpusat, contoh gambarnya ada di bawah ini. Selanjutnya, jaringan klien atau server, atau biasa dengan sebutan client server network. Jaringan client server ini adalah sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Sistem ini lebih cocok jika disebut dengan sistem pelayanan antara customer atau klien dengan customer service atau server. Dan di sini ada timbal balik informasi, di mana ketika customer meminta informasi, maka customer service akan memberikan apa yang diminta oleh customer. Gambar di bawah ini adalah contoh gambar jaringan client server. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. PAN atau Personal Area Network biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil daripada LAN atau Local Area Network. Contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua, LAN atau Local Area Network yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Contohnya adalah jaringan di lab komputer. Lalu yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Contohnya jaringan di suatu kota atau suatu wilayah. Yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network, yaitu kumpulan LAN atau Local Area Network yang tersebar secara geografis. Contohnya adalah jaringan yang saat ini mendunia, yaitu internet. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain
yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau biasa disebut TCP atau IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Atau lebih mudahnya, internet bisa diakses untuk kalangan internal. Dan intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Atau gampangannya, intranet bisa diakses oleh publik, sedangkan internet hanya bisa diakses untuk kalangan internal. Selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama adalah unicast atau 1 ke 1. Unicast adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan komunikasi di mana sepotong informasi dikirim dari satu titik ke titik lain. Dalam hal ini, hanya ada satu pengirim dan satu penerima. Transmisi unicast yaitu di mana paket dikirim dari satu sumber ke tujuan tertentu masih merupakan bentuk transmisi utama di LAN dan di dalam internet. Semua LAN atau Local Area Network dan jaringan IP mendukung mode transfer unicast, dan sebagian besar pengguna terbiasa dengan aplikasi unicast standar. Contohnya HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain yang menggunakan protokol transport TCP. Yang kedua adalah multicast atau dari satu ke grup. Multicast adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan komunikasi di mana sepotong informasi dikirim dari satu atau lebih titik ke satu set titik lainnya. Dalam kasus ini, mungkin ada satu atau lebih pengirim, dan informasi didistribusikan ke satu set penerima. Salah satu contoh aplikasi yang dapat menggunakan multicast adalah server video yang mengirimkan saluran TV jaringan. Selanjutnya adalah broadcast, yaitu dari satu ke semuanya. Broadcast adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan komunikasi di mana sepotong informasi dikirim dari satu titik ke titik lainnya. Dalam hal ini, hanya ada satu pengirim, tetapi informasi yang dikirim ke semua penerima yang terhubung. Transmisi siaran didukung pada sebagian besar LAN dan dapat digunakan untuk mengirim pesan yang sama ke semua komputer di LAN. Protokol lapisan jaringan seperti IPv4 juga mendukung bentuk siaran yang memungkinkan paket yang sama dikirim ke setiap sistem dalam jaringan logis. Contoh gambaran dari unicast, broadcast, dan multicast. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama adalah topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Adapun gambar di bawah ini adalah contoh dari jaringan topologi bus. Selanjutnya adalah topologi ring atau topologi cincin. Pada topologi cincin ini, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Adapun gambar di bawah ini adalah gambaran dari jaringan topologi ring. Selanjutnya adalah topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Nah, adapun
gambar di bawah ini adalah gambaran dari jaringan topologi star. Selanjutnya adalah topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree ini dapat berupa gabungan dari topologi star dan topologi bus. Adapun gambar di bawah ini adalah contoh jaringan dari topologi tree atau topologi pohon. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Adapun gambar di bawah ini adalah contoh jaringan dari topologi mesh. Sekian dari saya, terima kasih.